Jadi yang namanya ibadah itu saudara sekalian bukan bacaan, bukan gerakan, akan tetapi taat. Diperintahkan buat sholat, kamu taat. Datang waktu nggak boleh sholat, kamu taat. Saudara sekalian, tuh ibadah ada pada ketaatanmu terhadap perintah Allah SWT. Datang waktunya puasa Ramadan, kamu puasa. Datang waktunya kamu berhalangan puasa karena datang bulan, kamu pun kemudian gak puasa. Kamu puasa karena Allah, kamu gak puasa karena Allah. Gitu. Itu namanya taat. Kamu punya suami, taat kepada suamimu. Enggak punya suami, jangan taatin suami orang. Teman-teman sekalian, jadi itu intinya hidup. Ada pada nilai taatmu kepada Allah. Jangan kamu anggap besar sholat, ibadahmu. Maksud saya sholat ibadahnya itu hal besar, tapi ibadahmu, sholatmu jangan kamu anggap besar. Dengan sholat saya menuju surga. Saudaraku sekalian, itu kayak kamu bilang pakai permen saya mau beli rumah di Pondok Indah. Pantas? Bisa? Nggak bisa. Apa yang kamu bisa harapkan terhadap sholatmu itu? Yang sholatnya masih berisik, yang sholatnya masih bising, yang sholatnya nyari barang nggak ketemu, giliran sholat ingat. Betul? Apa yang bisa kamu harapkan terhadap sholat yang penuh dengan kekurangan itu? Sayyidina Hasan Al-Basri malah mengatakan, kullu salatin la yahdur fihal galab fahya ilal uquba asra. Salat yang hatimu tidak hadir di dalamnya malah justru semakin mendekatkanmu kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada berpahala, jangan-jangan sholat kita sebenarnya lebih layak mencatatkan dosa demi dosa. Bagaimana mungkin kita bisa berbangga terhadap ibadah yang begini modelnya? Tapi kamu jangan tinggal sholat. Kenapa? Sebab itu diperintahkan Allah. Jadi kita sholat, ya Allah, Engkau perintahkan saya buat sholat, saya pun sholat karena melaksanakan perintahmu ya Allah. Bukan untuk mencari surgamu, bukan untuk menghindar dari api nerakamu, bukan untuk membuat diri ini layak kau cintai. Belum ya Allah, belum pantas untuk semua itu. Saya hanya melaksanakan sholat karena Engkau memerintahkan saya buat sholat, saya pun melaksanakannya ya Allah. Dulu ada seorang Bani Israel, abadallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala puluhan tahun. Anggaplah 70 tahun, umurnya orang dulu kan panjang-panjang. 70 tahun ibadah dalam gua, sholat, terus sujud, terus sama Allah. Dan gak main-main teman-teman. Sholatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, dengan linangan air mata di ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dari bagusnya ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pohon apel di gua tersebut dan dialirkan anak sungai, aliran air di dalam gua tersebut dari gunung. Saudaraku sekalian, dia pun minum dari air tersebut, makan dari buah tersebut selama berpuluh-puluh tahun. Badah dalam gua itu. Allah satu hari ngasih ujian. Ini ujiannya hamba Allah luar biasa nih. Allah bukain pintu langit kepada para malaikat. Malaikat lihat catatannya dia di Lauhil Mahfud. Allah bukain Lauhil Mahfud. Malaikat lihat catatannya dia di Lauhil Mahfud, min ahlin nar, salah satu dari ahli neraka.
Ada satu malaikat pamitan, ya Allah, boleh nggak saya turun ke bumi ya Rabb, buat ngasih tahu abidmu ini, buat ngasih tahu hambamu ini, biar dia gak seneng-seneng gitu, kali-kali mau kenalan sama cewek gitu, kali-kali dia mau ngebir gitu, kali-kali dia mau zina atau apa gitu, dari kemaksiatan ke maksiatan gitu kan, daripada dia taat terus padahal akhirnya neraka juga dia. Boleh nggak ya Allah saya kasih tahu? Silakan, kata Allah. Malaikat ini pun turun menyerupai manusia, dia masuk ke dalam gua tersebut. Bisa saya salam, assalamualaikum, dia bilang waalaikumsalam. Terus dia bilang inni malakur rahman, saya ini adalah malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lihat di lauhil mahfud catatanmu, dan ini cerita saya baca dalam kitabnya Imam Ghazali, dan juga beberapa kali disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam kajian-kajian beliau. Saya dibukain lauhil mahfud dan saya lihat catatanmu di lauhil mahfud, bersama dengan ibadahmu yang luar biasa ini, kamu adalah calon penghuni neraka. Laki-laki ini dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada lagi informasi yang kamu mau sampaikan? Dia bilang enggak ada. Memangnya kenapa? Kalau kamu sudah selesai menyampaikan, saya mau kembali melanjutkan sholat saya. Heran orangnya, malaikatnya tadi heran. Dia bilang, kenapa kamu mau terus melanjutkan ibadah padahal sudah saya kasih tahu bahwa kamu adalah calon penghuni neraka? Dia bilang, urusan memasukkan saya kemana adalah urusan pencipta saya. Hendak memasukkan saya kemana, hendak menjadikan saya punya nasib apa, itu adalah urusan pencipta saya. Dia yang punya saya, dia yang berhak. Dia yang berhak, bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya diperintah dan saya taat. Urusan saya sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan saya mengerjakan sesuatu, saya pun menjalaninya dengan semampu saya, dengan sekuat saya. Selebihnya, hasil akhirnya saya mau ditaruh di mana, bukan urusan saya. Pamit wahai malaikatnya Allah, saya akan kembali melanjutkan ibadah saya. Malaikatnya naik ke atas, sedih tapi juga kagum. Laporan sama Allah, gimana? Udah kamu kabarin? Sudah ya Allah, dan engkau pasti juga sudah tahu. Apa jawaban hambaku, kata Allah? Ya Allah, dia bilang sebagaimana yang kau telah tahu. Wallahu a'lam, Allah kan maha tahu segala sesuatu. Dia bilang sebagaimana yang kau telah tahu. Dia bilang urusanmu memasukkan dia kemana? Urusannya adalah diperintah dan dia taat padamu. Allah Subhanahu wa taala kemudian bilang, dialah seindah-indah hambaku. Jika dia tidak putus asa, jika dia tetap istiqomah, meskipun telah tertulis sebagai ahli neraka, saksikanlah wahai malaikatku, adalah mudah bagiku untuk mengubah catatan-catatan di lauhil mahfud. Fa innahu min ahli firdausil a'la, ketahuilah dia adalah peraih surga firdaus yang tertinggi. Teman-teman saya sekalian, urusan kita taat. Urusan kita taat. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Gak usah tawar-tawaran.